warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 22042344. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu tentang matkul perilaku organisasi. Yang akan dijelaskan yaitu bagan perilaku organisasi. Bagan-bagan tersebut yaitu yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis yaitu mencangkup variabel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman kerja setiap individu, membawa latar belakang yang unik yang memengaruhi cara mereka mempersepsikan dunia dan membuat keputusan. Misalnya, pengalaman kerja yang luas mungkin membuat seseorang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian ini merujuk pada pola perilaku, pemikiran, dan emosi yang konsisten dari seseorang. Berbagai model kepribadian seperti Big Five atau neuroticisme, ekstroversi, keterbukaan, keramahan, kesadaran dapat memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang merespon dan membuat keputusan. Misalnya, individu yang cenderung memiliki tingkat neurotisisme yang tinggi mungkin lebih rentan terhadap kecemasan dan ragu dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai dan sikap. Nilai-nilai dan sikap ini mencerminkan yaitu tentang keyakinan dan evaluasi individu terhadap objek, orang, atau konsep tertentu. Nilai-nilai yang kuat dan sikap yang positif terhadap suatu tindakan dapat mempengaruhi keputusan individu. Misalnya, seseorang yang menghargai keadilan mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan yang adil dalam situasi yang memerlukan penilaian yang moral. Selanjutnya, yang keempat yaitu tentang kemampuan. Kemampuan ini juga merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas kognitif individu. Kemampuan yang tinggi dalam suatu area dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan terkait, sementara kurangnya kemampuan mungkin menyebabkan ketidakpastian. Contohnya yaitu seorang insinyur yang terampil dalam matematika mungkin merasa lebih nyaman dan membuat keputusan terkait dengan analisis data. Selanjutnya, yang kelima yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu cara individu memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan mereka yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis, kepribadian, nilai-nilai, dan kemampuan. Contohnya yaitu dua orang yang dengan latar belakang biografis yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Persepsi yang akurat adalah langkah penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak dalam cara tertentu. Motivasi dapat berasal dari kebutuhan fisik, emosional, atau psikologis, serta dari tujuan individu. Motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan tertentu dapat memengaruhi keputusan individu dalam mengejar tujuan tersebut. Contohnya, seorang pekerja yang sangat termotivasi untuk mendapatkan
promosi mungkin akan membuat keputusan yang strategis untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembelajaran individu. Pembelajaran individu ini mencakup proses di mana individu ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dari pengalaman atau pendidikan. Pembelajaran ini membentuk landasan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Pengalaman yang berhasil atau gagal dapat membentuk preferensi dan strategi keputusan individu. Seorang individu yang telah belajar dari pengalaman masa lalunya mungkin akan menggunakan pengetahuan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu ini adalah sebuah hasil dari interaksi yang kompleks antara semua faktor di atas. Ada beberapa pengaruh faktor manusia terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, karakteristik biografis, yaitu faktor-faktornya usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja. Yang kedua, kepribadian, yaitu ada juga faktornya Big Five traits dan locus of control. Big Five traits ini faktor-faktor seperti tingkat neurotisisme, ekstroversi, dan kesadaran dapat memengaruhi preferensi dan toleransi risiko seseorang dalam pengambilan keputusan. Sedangkan locus of control ini maksudnya individu dengan locus of control internal mungkin merasa lebih memiliki kendali terhadap hasil keputusan mereka. Sementara individu dengan locus of control eksternal ini mungkin lebih cenderung untuk menyalahkan faktor eksternal atas hasil keputusannya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu nilai dan sikap. Nilai-nilai dan sikap ini membentuk kerangka kerja moral individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam situasi etis ataupun konflik nilai. Sikap terhadap risiko dan keadilan juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengevaluasi opsi dan membuat keputusan. Selanjutnya yang keempat yaitu kemampuan yang memiliki faktornya yaitu kemampuan kognitif dan teknis. Ini yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi informasi dan menerapkannya dalam konteks pengambilan keputusan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi juga penting dalam berbagai ide dan perseptif dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya yang kelima yaitu persepsi yang memiliki faktor persepsi yang akurat tentang situasi dan informasi yang tersedia. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, biasanya persepsi seperti efek pembenaran diri atau bias konfirmasi dapat mempengaruhi cara kita memandang informasi dan membuat keputusan. Selanjutnya yang keenam ini memiliki faktor motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dapat mempengaruhi seberapa kerasnya individu bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh ini yaitu pembelajaran individu. Faktor-faktornya yaitu pengambilan
pengalaman, belajar yang mencangkup, belajar dari keberhasilan dan kegagalan sebelumnya yang dapat membentuk preferensi dan strategi keputusan individu di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan selanjutnya ada pun implikasi dalam konteks organisasi dan pendidikan. Dalam konteks organisasi ini, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor manusiawi ini dapat membantu manajer dan dalam merancang sistem pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan efektif. Misalnya, memahami bagaimana kepribadian dan motivasi individu untuk mempengaruhi preferensi dan toleransi risiko yang dapat membantu dalam menentukan yang paling sesuai di dalam proyek tertentu. Sedangkan di bidang pendidikan ini yaitu harus mempertimbangkan karakteristik biografis dan gaya belajar individu yang dapat membantu guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih terpersonal dan efektif. Selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi perilaku individu dalam organisasi publik, yang pertama, motivasi kinerja, yaitu penerapan strategi motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan keterampilan, program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas pegawai dalam manajemen tugasnya. Yang ketiga yaitu manajemen konflik, yaitu menerapkan teknik manajemen konflik untuk mengatasi ketegangan interpersonal di antara pegawai dan memfasilitasi kerja sama yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempatnya yaitu komunikasi efektif adalah mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif antara pegawai untuk meningkatkan koordinasi, pemahaman dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program organisasi. Selanjutnya yang kelima, penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi untuk meningkatkan dan loyalitas terhadap organisasi. Selanjutnya yang keenam yaitu penegakan etika dan nilai organisasi, yaitu menerapkan kode etik dan nilai organisasi sebagai panduan bagi perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketujuh, pengelolaan stres, yaitu menyediakan dukungan dan sumber daya untuk membantu pegawai mengelola stres dan tekanan yang terkait dengan tuntutan pekerjaan dalam lingkungan organisasi yang dinamis. Yang kedelapan yaitu pemberdayaan pegawai adalah mendorong partisipasi aktif dan keterampilan pegawai dalam pengambilan keputusan organisasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Selanjutnya yang ketujuh, pengelolaan stres, yaitu menyediakan dukungan dan sumber daya untuk membantu pegawai mengelola stres dan tekanan yang terkait dengan tuntutan pekerjaan dalam lingkungan organisasi yang dinamis. Yang kedelapan yaitu pemberdayaan pegawai adalah mendorong partisipasi aktif dan keterampilan pegawai dalam pengambilan keputusan organisasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu komitmen terhadap
pelayanan. Misalnya, seorang pegawai yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik dengan memberikan layanan yang ramah, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu inovasi. Misalnya, seorang pegawai yang aktif mencari solusi baru untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas layanan publik yang diberikan. Misalnya dengan mengusulkan ide-ide baru atau mengembangkan proyek inovatif. Baiklah, sekian penjelasan Magan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.